beberapa keutamaan tentang orang-orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti ketika seseorang membaca alif lam mim, dia membaca 3 huruf. 3 huruf, 3 kebaikan. 3 kebaikan dikalikan 10 menjadi 30 pahala. Masya Allah. Ya, membaca Al-Quran satu huruf saja 10 pahala. Ya. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah." Perumpamaan seorang mukmin yang mau membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujjah. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Baunya harum dan rasanya enak. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Namun seorang mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran, mathalut tamrah, dia seperti buah kurma, la riha laha wa ta'muha tayyib halwun. Baunya tidak ada, ya, tapi rasanya enak dan manis. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Adapun orang munafik yang membaca Al-Qur'an, mathalur raihanah, seperti buah raihanah, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Baunya harum tapi rasanya tidak enak. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Namun perumpamaan orang munafik yang tidak mau membaca Al-Quran, kamathalil hamdalah, seperti buah hamdalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Baunya tidak ada dan rasanya juga pahit. Rasanya juga tidak enak. Ini keutamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berdasarkan hadis-hadis di atas, hasun ala ta'allumil Qur'ani awalan. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap Al-Qur'an adalah mempelajarinya. Ya. Mempelajari secara bacaan, mempelajari secara tafsir. Tsumma tilawatuhu wa tadabburuhu tsaniyan. Yang kedua, membaca dan mentadabburinya. Ya. Membaca tafsirnya, membaca, ya, terjemahannya, ya. Kemudian diresapi, diilmui. Tsummal amalu bihi tsalisan. Kemudian yang ketiga, beramal dengan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, beberapa jenis manusia terkait dengan Al-Quran. Yang pertama, faminhum man yatluhu haqqa tilawatihi wa yahtimmu bidirasatihi ilman wa amalan. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan, dan dia
memberikan perhatian penuh terhadap Al-Quran dengan mempelajarinya secara ilmu dan juga secara amalan. Wa haula'i humus su'ada, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia. Jenis yang kedua, wa minhum man a'rada anhu falam yata'allamhu wa lam yaltafit ilaih. Yang kedua adalah orang yang berpaling dari Al-Quran, wal'iyadzubillah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau melihatnya, walaupun hanya sekejap saja, tidak mau membacanya, tidak mau membukanya dan sebagainya. Wa haula'i qad tawa'adahumullahu bi asyaddil wa'id. Mereka adalah orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat keras, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, demikian pula surat Thaha ayat 124 sampai 126. Nah, kemudian jenis yang ketiga, wa minan nas man ta'allama al-Qur'an walakinnahu ahmala tilawatahu, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an, belajar tentang Al-Qur'an, akan tetapi dia menyepelekan bacaannya, ya, tidak mau memperbaikinya. Wa hadza hujranun lil Qur'an, dan ini termasuk hajar terhadap Al-Qur'an. Hurmanun lin nafsi minal ajril azim, dan ini merupakan penghalang dari pahala yang besar, dan juga sababun linisyani, sebab Al-Qur'an itu mudah untuk hilang. Ya, jadi bacaannya tidak diperhatikan dan hanya mempelajarinya saja. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis yang keempat dari jenis manusia terhadap Al-Qur'an adalah wa minan nas man yatlu al-Qur'ana mujarrada tilawatin min ghairi tadabburin wala i'tibar, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an tapi semata-mata hanya membaca saja, tanpa dia mentadabburinya dan tanpa pula mengambil pelajaran dari apa yang dia baca. Wa hadza la yastafidu min tilawatihi faidatan kabirah, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak bisa mengambil faedah yang besar dari dia membaca Al-Qur'an. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa jenis manusia terkait dengan Al-Qur'an. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, mau membaca Al-Qur'an, dan mau mengamalkan Al-Qur'an, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala a'lam bishawab.